Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lelah-lelahnya selalu kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kuasanya kita selalu diberikan nikmat dan rahmat dan juga hidayat setiap harinya. Junjungan tertinggi juga tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas hidayahnya juga kita dapat berada di jalan yang benar. Ada perbedaan antara umat Nabi Muhammad dan umat sebelum Nabi Muhammad, yaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad dapat merasakan bulan suci Ramadan, yang dimana dalam bulan suci Ramadan ini kita dapat merasakan nikmat atas perbuatan amal baik kita yang berkali-kali lipat. Bahkan ada satu malam yang dimana perbuatan baik kita akan dikali dengan 1000 bulan. Oleh karena itu, sesungguhnya kemuliaan manusia bisa kita pahami dari iman dan amal soleh atau kebaikannya dalam bersikap dan bertingkah laku. Dimanapun dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun, situasi dan kondisinya, itu sebabnya semakin banyak perbuatan baik yang dilakukannya, maka akan semakin mulia harkat dan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak pentingnya bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana firman Allah yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jalan menuju amal baik. Meskipun kebaikan kita sadari sebagai sesuatu yang harus kita laksanakan, ternyata tidak sedikit orang yang tidak antusias untuk melakukan kebaikan itu. Karena itu, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan resep bagi seseorang agar bersemangat melakukan kebaikan. Yang pertama, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas merupakan faktor penting dalam setiap amal. Karena dalam banyak amal di dalam Islam, niat yang ikhlas merupakan rukun terpenting dan pertama. Niat yang ikhlas karena Allah dalam melakukan kebaikan akan membuat seseorang memiliki perasaan yang ringan dalam mengerjakan amal-amal yang berat sekalipun. Apalagi bila amal kebaikan itu tergolong amal yang ringan. Sedangkan tanpa keikhlasan, jangankan amal yang berat, amal yang ringan pun akan terasa menjadi berat. Di samping itu, keikhlasan akan membuat seseorang berkesinambungan dalam amal kebaikan. Orang yang ikhlas tidak akan bersemangat karena dipuji dan tidak akan lemah karena dicela. Adapun pujian atau celaan tidak akan membuatnya terpengaruh dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, cinta kebaikan dan orang baik. Seseorang akan antusias melaksanakan kebaikan manakala pada dirinya terdapat rasa cinta pada kebaikan. Hal ini karena mana mungkin seseorang melakukan suatu kebaikan apabila dia sendiri tidak suka pada kebaikan itu. Oleh karena itu, rasa cinta pada kebaikan harus kita tanamkan ke dalam jiwa kita masing-masing. Sehingga kita akan menjadikan setiap bentuk kebaikan sebagai bagian yang tidak akan terpisahkan dalam kehidupan kita. Ini akan membuat kebaikan selalu menyertai kehidupan di dunia ini. Di samping cinta pada kebaikan, akan kita suka melakukan kebaikan, harus tertanam juga di dalam jiwa kita rasa cinta kepada siapa saja yang berbuat baik. Hal ini akan membuat kita ingin selalu meneladani dan mengikuti segala bentuk kebaikan siapapun yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kecintaannya kepada siapa saja yang berbuat baik. Karenanya kita pun harus mencintai mereka yang berbuat baik. Dalam firman-Nya Allah, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Yang ketiga, merasa beruntung bila melakukan kebaikan. Berbuat baik merupakan sesuatu yang sangat mulia. Karena itu, seseorang akan melakukan kebaikan apabila dengan kebaikan itu dia merasa memperoleh keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Ada banyak keuntungan yang akan diperoleh manusia bila ia berbuat baik. Yang pertama, selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menambah kenikmatan untuk dirinya sendiri. Ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Keempat, memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelima memperoleh
pahala yang tidak disia-siakan Allah. Dan paling penting yang keenam, dimasukkan ke dalam surga Allah. 4. Merasa rugi bila meninggalkan kebaikan. Apabila seseorang merasa beruntung dengan kebaikan yang dilakukannya dengan sejumlah keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, maka bila seseorang tidak berbuat baik, dia akan merasa sangat rugi baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Bagi seorang mukmin, bagaimana mungkin dia tidak merasa rugi bila tidak melakukan kebaikan? Karena kehidupan ini memang harus dijalani untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak dari segala bentuk kebaikan yang harus dijalani. Manakala di dunia ini seseorang sudah merasa rugi, maka di akhirat pun dia akan merasa rugi. Karena apa yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya di dunia akan sangat berpengaruh di akhirat. Karena kehidupan akhirat pada hakikatnya adalah hasil dari kehidupan di dunia. Bila seseorang melakukan baik di dunia, dia akan memperoleh keberuntungan di akhirat, di samping keberuntungan di dunia juga. Sedangkan bila seseorang tidak melakukan kebaikan di dunia, maka dia akan memperoleh kerugian di dunia dan penyesalan yang sangat dalam di akhirat kelak, sebagai bentuk dari mengabaikan nilai-nilai Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agamamu itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat An-Nisa ayat 85. Yang kelima, meneladani generasi yang baik. Perbuatan baik dan yang lebih baik lagi akan dilakukan oleh seseorang muslim apabila dia mau meneladani orang yang berbuat baik. Hal ini menjadi penting karena dengan demikian dia menyadari bahwa meskipun perasaannya sudah banyak berbuat baik yang dilakukannya, tetap saja dia merasa masih sedikit dibanding orang lain yang jauh lebih baik darinya. Hal ini akan memicu semangatnya untuk berbuat baik yang lebih banyak lagi. Karena itu, idealnya seorang mukmin bisa menjadi seperti cermin bagi mukmin lainnya, sehingga manakala seseorang mengenal dan memperhatikan dirinya akan merasakan begitu banyak kekurangan termasuk dalam hal berbuat baik. Yang keenam, memahami ilmu kebaikan. Bagi seorang muslim, setiap amal yang dilakukannya tentu harus didasari pada ilmu. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, dipahami dan dikuasai, insya Allah akan makin banyak amal yang bisa dilakukannya. Sedangkan semakin sedikit pemahaman atau ilmu seseorang, akan semakin sedikit juga amal yang bisa dilakukannya. Apalagi belum tentu orang yang mempunyai ilmu secara otomatis bisa mengamalkannya. Ini berarti seseorang akan semakin terangsang untuk melakukan kebaikan manakala dia memahami ilmu tentang kebaikan. Kebaikan yang terima. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang tentu harus menghasilkan penilaian yang positif dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dua kriteria tentang kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ikhlas dalam beramal, yakni melakukan suatu amal dengan niat semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ria dalam arti mengharap pujian selain Allah. Karena itu dalam hadis yang terkenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amal itu sangat tergantung pada niatnya. Yang kedua, melakukan kebaikan itu secara benar. Hal ini karena meskipun niat seseorang sudah baik, bila dalam melakukan amal dengan cara yang tidak baik, maka hal itu tetap tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk bagian dari mencari selain Islam dalam agama atau aturan hidupnya yang jelas-jelas akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi jelas bagi kita bahwa hidup ini harus kita jalani untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terwujud salah satunya dalam bentuk melakukan kebaikan, dan masing-masing orang harus berusaha melakukan kebaikan sebanyak mungkin sebagai bentuk konkret dalam perwujudan kehidupan yang baik di dunia, dan ini pula yang akan menjadi bekal bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di akhirat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.